Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Arista Safira dengan NIM 100. Saya Gusti Rahayu dengan NIM 0049. Saya Bella Delvira dengan NIM 078. Saya Herza Saputri dengan NIM 080. Saya Lara Eriska dengan NIM 107. Baik, di sini kami ingin menjelaskan mengenai routing dan pemasangan web server untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan instalasi jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Siapkan 2 unit router, 2 switch di setiap masing-masing router. Pasang 4 laptop di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga 4 laptop, tapi ditambah 2 server. Di setiap masing-masing gedung itu mendapat 1 server. Gunakan kabel UTP atau kabel RJ45 untuk menghubungkan antara router, switch, serta laptop. Nah, untuk menghubungkan antara router satu sama lain, kita gunakan kabel serat fiber optik. Aktifkan konektor kabel yang masih merah dengan cara klik router, lalu kita pergi ke config, klik fast ethernet. Nah, di sini kita isi IP address-nya. IP address kelas C yaitu 1.1, terus yang fast ethernet satunya juga sama dengan IP address 2.1. IP kelas C juga dengan IP 3.1 serta IP 4.1. Nah, untuk pengisian netmask itu kita tinggal enter, nggak perlu diketik secara manual. Untuk mengaktifkan konektor antara router juga sama, kita pergi ke fast ethernet yang ada di config, lalu kita ketik IP 172.41.41.1. Selanjutnya bagian kanan juga sama, fast ethernet 4, kita ketik IP 172.41.41.2. Oke, setelah konektor semuanya hijau, kita isi IP pada laptop di setiap gedung. Kita pergi ke desktop, kita gunakan IP kelas C. Dengan IP 192.168.1.10 pada laptop pertama di gedung pertama. Dengan net gateway 192.168.1.1. Nah, yang laptop kedua juga sama dengan IP kelas C 1.20 dengan gateway juga sama 192.168.1.1 karena mereka kan pada gedung 1. Selanjutnya laptop pertama pada gedung 2 dengan IP kelas C 2.10 dengan gateway 192.168.2.1. Selanjutnya pada laptop kedua gunakan IP kelas C juga 192.168.2.20 dengan gateway yang sama seperti laptop pertama pada gedung kedua 2.1. Selanjutnya kita ke bagian kanan, kita isi IP address pada gedung pertama di gedung bagian kanan 192.168.3.10 dengan gateway 192.168.3.1. Selanjutnya laptop kedua 192.168.3.20 dengan gateway yang sama juga 3.1.
Selanjutnya pengisian DNS server juga sama. Kita klik desktop, pilih IP konfigurasi. Dengan IP yang saya pakai yaitu 3.30. Gateway-nya juga sama ya, nggak usah diganti. Selanjutnya pada gedung kedua di bagian gedung sebelah kanan. Nah, saya menggunakan IP 4.10 masih dengan kelas C ya, teman-teman. Dengan gateway 4.1. Nah, di sini gateway-nya berubah. Selanjutnya laptop kedua dengan IP 192.168.4.20. Gateway-nya 4.1 ya, teman-teman, sama seperti laptop pertama di gedung kedua bagian kanan. Nah, untuk netmasknya itu otomatis nggak perlu diketik. Oke. Web servernya juga sama, IP kelas C, saya gunakan IP 4.30 dengan gateway yang sama. Setelah selesai melakukan perutingan, kita akan mencoba mengirimkan pesan antar gedung apakah sukses atau valid. Teman-teman bisa lihat pengirimannya sukses, tidak ada yang valid. Setelah selesai pengiriman pesan antar gedung satu perusahaan, kita akan mencoba pengiriman satu perusahaan ke perusahaan lain. Apakah hasilnya? Ternyata hasilnya valid, teman-teman. Nah, di sini nih cara mengkonfigurasikannya. Kita pilih config, klik status, lalu networknya kita isi. Di sini saya menggunakan network 192.168.3.0. Oke, saya gunakan IP 3.0 itu karena kita kan akan memanggil atau mengirim pesan ke perusahaan yang ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu terdapat IP 3 dan 4. Kita gunakan next hop-nya 172.41.41.2 lalu di add, dan 3 tinggal diganti menjadi 4, di add lagi. Selesai. Selanjutnya kita lakukan yang sama pada gedung atau router sebelah kanan. Dengan klik statik, lalu kita ketik networknya. Saya menggunakan network 192.168.1.0 karena kan ini kebalikan dari router yang kita isi sebelah kanan tadi. Nah, dengan next hop yang saya gunakan 172.41.41.1 tinggal di add. Terus satunya tadi kita ganti menjadi 2, kita add lagi. Oke, selesai. Setelah selesai mengkonfigurasi statiknya tadi, kita akan mencoba mengirimkan pesan antar perusahaan. Apakah valid atau sukses? Ternyata hasilnya sukses. Nah, jika waktu pertama kali coba itu hasilnya valid, jangan menyerah, coba lagi dan hasilnya akan sukses. Jika setelah dicoba berkali-kali hasilnya tetap valid, berarti ada kesalahan saat mengkonfigurasikannya atau mengkonfigurasi IP. Di sini teman-teman bisa lihat ya, hasilnya sukses semua. Setelah selesai melakukan perutingan, kita klik web servernya. Kita klik service, lalu kita pilih HTTP. Kita pilih bagian indeks, lalu kita klik edit. Muncullah tampilan seperti ini. Nah, berhubung di sini tulisan Cisco-nya sudah saya ganti menjadi Web Atma Luhur Pangkal Pinang. Setelah selesai diganti, tinggal kita save aja. Selanjutnya klik server DNS, dengan klik service lalu pilih DNS dan tampilan akan seperti ini. Nah, di bagian tampilan ini ada nama tuh. Nama itu kita isi alamat web servernya. Di sini saya gunakan alamat atmaluhur.ac.id. Terus bagian addressnya kita isi IP address pada web server ya, 192.168.4.30. Jika selesai, lalu kita akan panggil link webnya tadi.
Kita pilih web browser. Pada percobaan pertama kita gunakan IP 192.168.4.30. Kita klik go. Jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kedua kita akan mencoba menggunakan nama atmaluhur.ac.id. Lalu kita klik go. Jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai routing dan pemasangan web server. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.